Jangan sampai yang laki-laki atau seorang pemimpin dalam rumah tangga ini membawa nafkahnya itu adalah nafkah yang haram, kemudian dia memberi makan kepada anak dan istrinya makanan yang haram. Itu akan menjadi apa yang kita menginginkan keluarga sakinah itu tidak akan terjadi kalau seandainya dia memberikan nafkah yang haram gitu. Oasis, obrolan seputar Islam bersama Ustazah Hajah Isnaini Burhanuddin LC dengan topik yang berbeda dan menarik setiap pertemuannya. Oasis hanya di Start 102,6 FM. Sun FM 102,6 FM Satresi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Kembali mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan AMD Lama Panyabungan. Siang Madinah Padida siang sahabat Start FM, kembali bersama Feby di sini di program spesial Oasis obrolan seputar Islam yang hadir setiap hari Jumat di jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa ya, di studio kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Ibu Hajah Isnaini Burhanuddin LC. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dipertemukan lagi di hari ini ya, dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Amin. Dan kali ini kita akan membahas mengenai konsep keluarga sakinah ya. Memiliki keluarga yang sakinah ini tentu aja jadi dambaan setiap pasangan suami istri ya Bu ya. Benar. Keluarga yang sakinah menjadi kunci kebahagiaan kehidupan pasangan juga ya Bu. Kalau dalam Islam ini dalil ini mengenai tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini tersemat ya dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang mungkin pernah didengar sahabat Start FM juga gitu ya. Nah, keluarga sakinah ini keluarga yang di dalamnya terdapat ketulusan cinta, kasih sayang, dan kedamaian hati ya Bu ya. Semua orang mendambakan itu. Ya benar. Tapi bagaimana nih caranya agar kita bisa menuju ke sana Bu? Ya. Terima kasih Feby sudah didahuluin. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita membahas tentang keluarga sakinah yang memang tadi sudah disebutkan oleh Feby tentang surah Ar-Rum ayat 21 itu adalah Allah sebutkan itu dalil dan memang Allah membentuk rumah tangga tujuannya ke sana dan kita juga sebagai manusia menginginkan atau bertujuan, salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Di ayat itu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah inna fi dzalika laayatil qaumi yatafakkarun ya. Liqaumi yatafakkarun artinya ayat ini untuk orang-orang yang mau berpikir, yang punya akal, ya tentunya manusia ya. Jadi Allah memberikan bukti kebesarannya. Ayat-ayat Allah itu kan, ayat itu ada dua, ayat kauniyah, ayat qauliyah. Ayat kauniyah itu yang ada bisa kita baca di alam semesta. Contohnya ayat kauniyah ini Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang bisa nampak. Dan ada ayat qauliyah. Ayat qauliyah itu ayat Al-Quran. Ya, jadi tanda kebesaran Allah itu ada dua macam. Ayat atau tanda dari Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW yang Maha Suci Allah ya. Al-Quran ini adalah kalam Allah ya, yang diturunkan kepada hati Nabi Muhammad SAW lewat perantaraan Jibril, dan kita beribadah membacanya. Ini Al-Quran. Ini adalah ayat yang banyak sekali kalau kita lihat dari nama-namanya saja membuktikan bahwa fungsi Al-Quran itu luar biasa, bukan hanya
adzikr, ya bukan hanya ingatan buat kita atau zikir, tapi juga petunjuk, ya. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan juga kalau kita melihat akhlaknya, ya itu tergambar dengan akhlaknya Al-Quran. Ketika ditanya Aisyah, ya Aisyah gimana akhlak Al-Quran? Khuluquhul Quran. Jadi akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran, yang menggambarkan bahwa Rasulullah berakhlak dengan ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Nah ini keajaiban atau tanda kebesaran Allah lewat qauliyah Al-Quran. Ayat kauniyahnya ini gitu ya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki ada keutamaannya, perempuan juga ada keutamaannya gitu ya. Di ayat An-Nisa Allah sebutkan bima faddalallah ba'duhum ala ba'din. Allah memberikan keutamaan laki-laki, Allah memberikan keutamaan perempuan. Ya, kalau kita aja ya sebagai perempuan ya Feby, kelebihan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita juga harus sepantasnya bersyukur Allah ciptakan kita sebagai perempuan yang memiliki kodrat mengandung, ya melahirkan dan menyusui, ya itu hak kodrat yang memang dikhususkan Allah buat kita, sehingga kita lebih dekat dengan anak kita, sehingga subhanallah gitu ya, Allah menciptakan kodrat ini memang khusus untuk perempuan yang memiliki perasaan, ya sehingga pendidikannya lebih dekat dengan anak-anaknya. Nah ini makanya Rasulullah SAW sebutkan ketika ditanya oleh para sahabat, seorang sahabat, ya Rasulullah kepada siapa kami berbakti, gitu ya. Sehingga Rasulullah sebutkan ibumu, kepada siapa lagi ibumu, kepada siapa lagi ibumu. Karena itu tadi kodrat yang ini, yang subhanallah ini gitu ya, hanya bisa dialami oleh seorang perempuan yang sabar luar biasa. Karena Allah sebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ya. Kemudian dalam surah Luqman, bagaimana seorang perempuan yang dalam keadaan mengandung kurha, ya kurha, wa wasainal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha, ya ibunya dalam keadaan mengandung dalam keadaan susah payah. Susah payah ini sesuatu yang kita tidak senangin gitu ya. Perempuan lagi hamil gimana nih? Feby lagi hamil nih ya, lagi hamil. Tentunya berat, ya. Belum lagi hormon yang berbeda ketika dia sebelum hamil, ketika hamil itu berbeda hormon sehingga emosi pun berbeda gitu ya. Nah ini dari segi psikis, dari segi fisik, ya ini lemah gitu ya perempuan ini. Tapi subhanallah ini adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada perempuan gitu ya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, ya melahirkannya pun dalam keadaan susah payah. Ya kalau kita bisa ya Allah cepat, artinya gini ya, memang sesuatu yang memang susah ya, sesuatu yang memang kalau kita dipilih kalau bisa simsalabim langsung melahirkan. Tapi itulah ya Allah, kodrat inilah yang memang Allah kasih kepada manusia, yang ya kepada perempuan yang memang nilainya jihad kan, gitu ya. Subhanallah, ini jihad perempuan. Nah ini gitu ya, kelebihan inilah gitu ya, bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din. Dan ini itu tadi ayat yang Allah sampaikan kepada kita, ayat kauniyah ini yang Allah sampaikan kepada para manusia yang laki-laki dan perempuan yang ingin membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, bahwa
dari Allah sebutkan tadi ya, tanda kebesaran Allah ciptakan manusia itu berpasang-pasangan yang litaskunu ilaiha ya. An khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah menciptakan pasang-pasangan ya, yang satu dengan yang lain punya kelebihan masing-masing, yang dengan kelebihan ini dia membentuk suatu keluarga yang sah tentunya gitu ya. Nah, wajib ya, sah itu artinya dalam aturan Islam. Bukan hanya aturan Islam tapi aturan negara gitu ya, hukum. Ketika dia dalam perkawinan yang sah, maka selanjutnya dia membentuk keluarga yang litaskunu ilaiha, sakinah ya, tentram ya. Tentram ini maksudnya adalah bukan hanya tentram dari segi fisik saja tapi juga psikis. Bukan hanya tentram dari segi spiritual saja tapi juga material. Tentram ya dari segi nyaman ya, nyaman kita itu juga termasuk, nyamannya itu adalah dari segi spiritual ya, dari segi mental kita gitu ya, itu tentram, sakinah. Sakinah juga dari segi materinya ya. Kalaulah kita misalnya ya dari nyaman gitu ya, karena cinta gitu ya, bucin ya, karena cintanya ya, terakhir nggak makan kan nggak mungkin juga gitu ya. Jadi harus beriringan ya, harusnya. Harus sakinah spiritual dan harus sakinah material gitu ya. Jadi litaskunu ilaiha, sakinah itu bukan hanya sebatas ketentraman hati saja, tapi juga ketentraman materi gitu. Makanya dari segi ketentraman materi ini Allah berikan keutamaan ini kepada laki-laki. Ya, dalam Al-Qur'an itu tadi lanjutan, bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Anfaqu ini nafkah ya yang diwajibkan kepada laki-laki. Nah, itu kelebihan mereka. Kalau perempuan salah satu kelebihannya mengandung, menyusui dan melahirkan, maka kelebihan laki-laki itu dia punya kewajiban memberi nafkah gitu ya. Nah, ini subhanallah ya, dari sinilah sakinah, kemudian sakinah dari segi mental dan spiritual dan material. Dan ini juga harus seimbang antara materi dengan spiritual ya, spiritual dan material ini harus seimbang. Itu tadi ya, bukan hanya dikasih sayang terus makan enggak gitu ya. Dikasih sayang terus cinta terus tapi enggak dikasih pakaian misalnya ya. Karena kewajiban yang materi ini kan berupa pangan, sandang dan papan gitu ya. Makanan yang diberikan tentunya sesuai syariat, jangan sampai nauzubillah ya, kita lihat jangan sampai dari segi pangan ini atau makanan ini hasil dari hasil yang haram. Nauzubillah ya. Karena ini yang jangan sampai yang laki-laki atau seorang pemimpin dalam rumah tangga ini membawa nafkahnya itu adalah nafkah yang haram, kemudian dia memberi makan kepada anak dan istrinya makanan yang haram. Itu akan menjadi apa yang kita menginginkan, keluarga sakinah itu tidak akan terjadi kalau seandainya dia memberikan nafkah yang haram gitu. Jadi artinya ya, bukan hanya harus kita lihat kewajiban memberikan makan, pangan itu tadi, juga harus kita perhatikan hasilnya, dari mana sumbernya. Ya, itu harus sumber yang halal, ya, halalan thayyiba gitu ya. Disebutkan bahwa ketika kita memberikan makanan yang halal lagi baik, halal dari segi
syariat gitu ya. Kemudian dari segi gizi pun juga halal. Artinya belum tentu yang halal dimakan itu semuanya bergizi gitu. Ya, misalnya kita makan apa ya? Makan Indomie maaf, mie instan tersebut. Mie instan gitu ya. Memang mengenyangkan, Halal sih ya, ya. halal gitu ya. Tapi belum tentu itu Gizinya memberikan bagus. gizi atau belum tentu itu menyehatkan kita ya. Dan banyak lagi yang lain, makanan-makanan yang siap saji ya. Kemudian enak gitu ya. Tapi belum tentu semua yang enak itu ya bergizi. Ya bisa saja ada pewarna di situ, bisa saja ada perasa di situ gitu ya. Itu yang tidak membuat yang disebut halal lagi baik, ya, halalan thayyibah. Jadi ketika memberi kewajiban pangan bagi seorang suami, dia harus melihat bukan hanya aspek sumber yang dia perhatikan, juga harus aspek gizi ya, halal dan bergizi ya. Nah ini kemudian dari segi pakaian gitu ya, pakaian ini juga termasuk kewajiban bagi suami ya, yang memberi nafkah ya, bukan hanya nafkah makan tapi sandang ini juga harus diperhatikan ya. Bagaimana jangan sampai yang dia berikan itu pakaian yang tidak menutupi aurat gitu ya, hanya setengah meter saja. Ini juga akan kita pertanggungjawabkan juga nantinya gitu ya. Kita yang membuat orang rumah kita yang membuat ibu anak-anak kita ya, mengumbar, membuka auratnya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban daripada suami itu selain sandang, pangan dan papan ya. Papan ini juga punya kewajiban. Makanya dalam keluarga sakinah nanti ada beberapa ciri-ciri keluarga sakinah. Ada keluarga prasakinah, ada keluarga sakinah 1, sakinah 2, sakinah 3 dan sakinah plus. Nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas dulu apa itu sebenarnya keluarga sakinah. Nah, tadi juga di di ayat itu tadi di surah Ar-Rum ayat 21 tadi disebutkan, Allah sebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah, menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ini adalah keluarga yang dibina atas ya perkawinan yang sah, bukan perkawinan yang di bawah tangan. Ya itu beda. Ya nikah siri ya istilahnya. Bukan. Tapi keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, yang tercatat, yang mampu menghidupi ya, atau yang mampu memenuhi hajat, bukan hajat spiritualnya saja ya, mental spiritual, tapi juga materialnya ya, yang spiritual dan materi ini seimbang ya, bukan hanya kasih sayang saja tapi makan gak dikasih, pakaian gak dikasih, rumah gak dikasih gitu ya, tapi harus seimbang. Nah, bukan hanya ini saja tapi ya selain memberikan hajat spiritual dan materi, juga diberikan ya suasana yang Damai, tentram, mawaddah ya, sayang ya, saling sayang, saling cinta ya. Nah, inilah yang disebut keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, samawa ya. Keluarga samawa, keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah ya, kemudian mampu memenuhi hajat spiritual dan material, kemudian diliputi dengan suasana kasih sayang di antara keluarganya, di antara anggota keluarga. Bukan hanya suaminya saja, tapi keduanya dan keturunan-keturunannya gitu ya. Itu yang dimaksud dengan keluarga sakinah.
Kemudian salah satu ciri daripada keluarga sakinah itu adalah harmonis. Maksudnya harmonis ini adalah semua anggota keluarganya ya saling memahami ya, karena dalam ketika kita membina rumah tangga itu memang harus ada 4 konsep yang harus kita pahami. 4 konsep yang harus seharusnya kita memahami itu. Seharusnya kita sebelum ke sana kita harus paham itu dulu. Ya, ta'aruf, ya, tafahum, ta'awun dan takaful. Ya, 4T ini ta'aruf, ya misalnya Feby dengan suami ya, itu apa sih kesenangan suami? Ya itu kita harus tahu. Apa yang nggak dia sukai kita harus tahu, ya. Gitu ya. Kemudian apa yang penyakit yang membuat dia misalnya lamban, membuat dia apa, sehingga kita harus jaga makanan dia. Itu contoh ya. Nah itu harus kita ketahui. Ya. Sehingga setelah kita tahu ta'aruf tadi ya, paham mengetahui kondisi dia, mengetahui keluarga dia ya, dan memang psikologi perkawinan ini harus difahami keluarganya gitu ya. Ada sejarah keluarganya gimana gitu ya, bagaimana orang tuanya mendidiknya gitu ya. Jadi kita paham bahwa misalnya kalau dia berada dalam keluarga militer disiplin gitu ya, tentunya kita harus memang terbawa kepada kedisiplinan ya, sehingga ketika dia disiplin kita enggak ya, itu akan menjadi goncangan dalam rumah tangga gitu ya. Kadang ya inilah kadang harus kita pahami bagaimana seorang suami misalnya yang seharusnya misalnya di kamar gitu ya, meletakkan anduk di tempat tidur gitu ya, itu memang kebiasaan yang harus kita pahami, dan tugas kita lah yang paham, yang yang ingin ya lebih baik, bukan omelan, tapi ini kebiasaan dia yang harus kita pahami dan maklumi ya. Contoh itu. Nah, ketika kita ta'aruf, kita ngerti, kita tahu tentang dia, tahu tentang karakter dia, maka kita akan paham. Karakternya seperti ini. Karena dulu orang tuanya ya seperti ini. Memang biasanya kan cucuran atap itu nggak kemana ya, pasti ke bawah gitu. Nah ini kita pahami gimana karakter keluarganya, kita pahami juga karakter dia, sehingga ketika kita memahami dia ya, selanjutnya kita bisa membantu tahun saling bantu. Saling bantu itu artinya saling melengkapi gitu ya. Kalau sudah paham antara kedua pasangan ini, maka dia akan saling melengkapi, saling memenuhi ya, saling membantu gitu ya, sehingga terciptalah apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita tidak pahami ya, bagaimana misalnya seorang suami itu memahami kondisi perempuan ketika dia haid, ketika dia hamil, itu berbeda emosinya, itu harus dipahami oleh seorang suami, sehingga ketika dia istrinya hamil, dia akan merasa dia perlu ya perhatian karena dia lagi kondisinya seperti ini, walaupun baik-baik gitu ya. Ini ada kondisi yang biasanya ketika haid itu berbeda, ketika dia dalam keadaan suci, ketika hamil juga berbeda ketika dia tidak hamil gitu ya. Nah ketika dia memahami inilah sehingga terjadi saling membantu gitu ya. Kadang kalau kita tidak pahami, untuk membantu pun malas gitu ya. Kok dia kayak gini gitu. Padahal kita seharusnya memahami kenapa dia seperti itu gitu ya. Contoh ya. Nah, kemudian setelah ta'aruf, tafahum, tahun, maka kita akan takaful, saling seia sekata. Nah, inilah yang saling dukung-mendukung. Iya, saling mendukung satu kata. Ya. Sehingga mau dibawa ke sini, ternyata ini. Jadi ada rasa salamatus sadar, ada rasa
aman dalam hati kita. Tidak ada buruk sangka, ya. Ini dia pulang malam segini kok belum pulang misalnya. Apakah ada will, ya, wanita idaman lain, ya. Nah ini akhirnya jadi berprasangka buruk. Kenapa? Karena kita tidak paham, ya. Kita tidak memahami kondisi suami atau istri sehingga terjadi buruk sangka, gitu ya. Contoh ya. Nah inilah ya bagaimana ketika anggota keluarga ini saling memahami, maka dia akan menjalani hak dan kewajibannya masing-masing, gitu ya. Nah kalau melihat hak dan kewajiban, Allah dalam Al-Quran menyebutkan perumpamaan, ya, suami istri itu seperti pakaian, ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Artinya apa? Perempuan itu, ya, istrimu itu sebagai pakaian bagimu, dan kamu pun pakaian bagi istrimu. Jadi memiliki hak dan kewajiban, ya, yang saling gitu ya, saling melengkapi. Ya, kalau kita melihat subhanallah indahnya Allah memberikan perumpamaan pakaian gitu ya. Kita akan melihat apa fungsi pakaian? Menutupi aurat. Ya. Maka fungsi suami istri itu saling menutupi aibnya. Ya, saling menutup aib, bukan mengumbarnya. Ya, saya pernah dicurhati memang, Feby, ketika ini ya seorang istri gitu ya, dia seorang istri ternyata ya suaminya itu suka curhatnya ke wanita lain. Enggak enggak sampai ke sana sebenarnya. Curhatnya ke orang tuanya, ibunya. Oh iya. Ya. Malah dia lebih nyaman ke orang tuanya daripada ke istrinya gitu. Iya. Nah, ini sehingga curhatnya itu membongkar aib istrinya. Itu juga nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Artinya gini, bagaimana seorang suami itu menjadi benteng, menjadi tameng bagi istrinya, sehingga seharusnya yang dia sampaikan ke orang tuanya itu yang baik. Sehingga terbinalah hubungan yang baik antara permain dengan baunya, gitu. Sekarang saya melihat banyak sekali percekcokan, ya, dan memang paling besar gitu ya. Kasus perceraian di pengadilan agama itu cekcok, perselisihan. Ya, salah satu perselisihannya adalah gara-gara mertua dengan menantu, permain dengan baunya. Ya, makanya dari awal seorang suami itu harus memberikan image yang positif bagi istrinya kepada orang tuanya, gitu. Ya, bagaimana seorang suami, ya, selalu silaturahim, dan silaturahim ini seharusnya gitu ketika kita punya sesuatu itu timbal balik. Artinya gini, ketika kita mengunjungi ya mertua perempuan, mertua istri, maka yang memberi hadiah itu suami. Nah, ketika kita berkunjung kepada bau, ya, maka yang memberikan hadiah atau memberikan bingkisan itu adalah seorang istri. Ya, istri memberikan hadiah kepada orang tua suami, dan suami memberikan hadiah kepada mertua atau orang tua daripada istrinya, sehingga terbinalah kasih sayang. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW sebutkan tahaddu tahabbu. Memberi hadiah itu akan menimbulkan rasa kasih sayang. Walaupun hanya sebungkus sate, ya, sebungkus sate 10.000, ya, itu akan menimbulkan kasih sayang. Oh, ternyata menantuku baik sama aku, contoh gitu ya. Nah, inilah yang harus yang kita perhatikan ketika kita menjalankan kewajiban kita itu, laksana pakaian, menutupi auratnya, menutup aib masing-masing, bukan mengumbarnya, gitu ya. Sehingga ruginya untuk diri kita sendiri. Kenapa? Nah, kalau dia sebutkan ini aib istrinya, yang suka ini, yang suka itu misalnya, sehingga image negatif dari baunya kepada permainnya. Yang rugi siapa? Ya rumah tangga itu juga, gitu.
yang akhirnya diliputi pertengkaran. Nah ini sehingga pesan yang kita harus sampaikan bagaimana seorang suami ya memberikan image positif istrinya ini kepada orang tuanya, begitu juga sebaliknya ya. Walaupun memang terkadang berbohong gitu, itu harus kita lakukan untuk mendamaikan ya. Bohong itu boleh ya, salah satu kebohongan yang dibolehkan itu mendamaikan gitu ya orang yang berselisih ya. Nah ini untuk menciptakan tidak terjadinya perselisihan ini, maka kita harus gambarkan orang yang ini image yang positif. Ya misalnya ada dua orang ya bertengkar, ya nggak usah lah kita sebutkan parmain dengan baunya. Nah kita ingin damaikan, ya maka kita boleh bilang, oh dia tuh baik pernah ngomongin ini gitu sama kamu, itu sebenarnya dia tuh baik sama kamu gitu. Walaupun memang tidak ada kenyataannya dia baik, tapi untuk mendamaikan ini kita boleh, gitu ya. Tujuannya agar mereka damai, positif kan. Nah inilah Allah gambarkan bagaimana hubungan suami istri itu seperti pakaian, kewajiban ya, hak dan kewajiban suami itu seperti pakaian. Salah satunya adalah menutupi aurat. Yang kedua, fungsi pakaian itu menutupi melindungi tubuh kita. Ya, kalau nggak pakai pakaian kan masuk angin misalnya kan, atau terganggu cuaca dan segala macamnya. Jadi pakaian itu fungsinya adalah melindungi. Jadi suami istri itu saling melindungi, ya. Itu punya hak dan kewajibannya saling melindungi. Istri melindungi suami, suami juga melindungi istri. Ini kita lihat memang alhamdulillah banyak yang seperti ini, gitu ya. Ketika seseorang membina perkawinan, ya, ini nampak ya saling melindunginya. Cuman namun gitu ya ada beberapa yang harus kita lihat ya, saling melindungi ini ya, ada hal yang mungkin banyak kita jumpa ada beberapa ya, bukan banyak, kita jumpai di masyarakat kita ini yang sangat sedih juga gitu ya. Sedihnya kenapa? Kita salah satu faktornya adalah bahwa Mandailing Natal ini punya kebun terbesar gitu ya yang menghasilkan ini, dan memang di LP kita dipenuhi 85% gitu ya, 85-90% ini itu tadi gitu ya, ya ganja atau narkoba. Sehingga banyak yang di sana itu ya, yang di LP itu ya, kita Jumat ke sana ya, kami jam 8 ya, jam 9 sampai jam 12 kita di sana. Misalnya yang perempuan ya, ya perempuan itu ada 10 ya, 9-nya itu kasus gitu, kasus pengedar dan pemakai. Ketika ditanya, ini yang sedih ya, yang perempuan apalagi laki-laki. Ketika ditanya, ya instan, ya nggak susah tapi menghasilkan duit yang banyak. Ya, nah ini yang sangat disedihkan gitu ya. Tidak memikirkan apa yang mereka bawa ke rumah, sumber yang mereka bawa itu sumber yang haram akan menghasilkan ya hubungan yang haram. Maksudnya haram ini akan panas gitu ya, tidak akan terjadi ya keluarga sakinah itu kalau sumbernya seperti ini. Sedih loh ketika kita menyaksikan ini ya. Dengan ketika saya tanya kenapa seperti ini ya, nggak ada pekerjaan yang lain yang hasilnya sebanyak itu gitu ya. Walaupun misalnya dia bawa 0,5 kilo itu udah jutaan harganya gitu. Dan nggak berat ya? Iya, nggak berat. Kalau nggak kedapetan. Cuma tidak melihat resikonya gitu. Nah inilah sehingga akhirnya gitu ya, tidak saling melindungi, ya, saling merusak. Apalagi dia pengguna kan, orang yang menggunakan itu dia tanpa sadar bisa KDRT kan. Nah ini ya,
sedih sekali kalau seandainya kita tidak melindungi keluarga kita. Gitu ya. Mungkin kejadian Polwan itu juga sebenarnya itu gunung ya, apa namanya, masalah yang bertumpuk menjadi gunung, Akhirnya meletus, sambil meletus gunungnya gitu ya, nggak usah kita sebut bisul ya. Yang ini disebabkan tidak ada perlindungan bagi istri ya. Kita tidak bisa menyebut, memang tidak seharusnya memang menyalahkan 100% itu memang dia gitu ya, tapi memang itu hal yang salah ya. Tapi kita juga harus melihat faktor apa yang membuat dia seperti itu gitu ya. Karena tidak ada perlindungan, tidak ada kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan sehingga dia seperti itu ya. Tapi sebenarnya hal itu juga salah gitu ya. Perbuatan yang salah sampai membakar itu perbuatan yang salah. Namun gitu ya, inilah yang harus kita jaga dalam membentuk keluarga sakinah ini ya. Hak dan kewajiban itu harus seimbang ya. Dan kewajiban itu, memberi nafkah itu bukan kewajiban istri gitu ya. Kalaupun misalnya kita dapat ya, kita mampu membantu suami, itu hanya sekedar sedekah, bukan kewajiban gitu ya. Sedekah artinya alhamdulillah, seharusnya setiap suami itu mensyukuri ketika istrinya bisa bantu, maka uang makeupnya ya, skincare-nya gitu ya, dia tidak ambil dari uang suami, contoh gitu. Tapi itu adalah hak seorang istri mendapatkan skincare atau yang lainnya, itu hak istri kan, kewajiban suami. Nah, ketika istri bisa membantu suaminya, seharusnya suaminya bersyukur akan hal itu. Ya. Namun ya dari kenyataannya yang terjadi, yang kasus ini juga adalah disebabkan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Ya. Bahkan judi online itu kan memperuntukkan gajinya ke hal yang nggak benar kan. Baik, ya. Kita tidak seharusnya tidak menyalahkan, tapi sebenarnya itu memang salah gitu ya, membakar itu atau membunuh, apalagi sekarang ada mutilasi gitu ya. Nauzubillah, bahkan nauzubillah juga di sini juga loh gitu ya, kita melihat seorang ayah menzinai anak kandungnya gitu ya. Itu disebabkan apa ya? Tidak harmonisnya ya, tidak saling memahami, tidak melaksanakan kewajiban ya, tidak memberikan haknya dengan baik, sehingga fungsi keluarga itu kacau gitu ya. Nah, ketika mereka saling memahami ya, artinya anggota keluarga itu saling memahami dan menjalankan hak, kewajiban dan haknya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing ya. Fungsinya tadi ya, contohnya fungsi pakaian gitu tadi ya, fungsinya melindungi, fungsinya menutup aurat, fungsinya memberikan tanggung jawabnya ya, memberikan nafkahnya, itu berjalan dengan baik, maka dia akan memberikan rasa sakinah, rasa damai ya, sakinah, damai, tentram, mawaddah, rasa kasih sayang dan rahmah ya, rasa cinta. Ini akhirnya akan memberikan saling memberikan kebahagiaan dengan sesama anggota keluarga. Itu harus beriringan tiga-tiganya ya. Iya benar. Ya, nggak bisa lepas. Bukan hanya kewajiban istrinya saja, tapi suami juga anaknya gitu. Nah, ketika seorang tua ya, misalnya oke lah suami istri. Nah, bagi orang tua juga harus menjalankan kewajibannya dengan baik, ya, memberikan haknya dengan baik gitu ya, sehingga anak-anak itu akan berada nyaman dalam lingkungan keluarganya. Gitu ya. Jadi gitu ya, kita sudah paham nih bagaimana keluarga sakinah itu dan bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah tadi juga ya Bu ya. Nanti kita akan kembali lagi sahabat Sat FM karena memang 47 menit lepas dari pukul 11 ya. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari tema kita untuk hari ini setelah yang berikut ini.
Bupati Kabupaten Mandailing Natal melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal mengimbau kepada seluruh masyarakat Mandailing Natal dilarang melakukan pembakaran hutan dan lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan tempat, hindari praktek membuka lahan perkebunan, pertanian dengan cara membakar serta tidak meninggalkan api di hutan dan lahan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal. 102,6 FM Sotsresi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati sahabat Start FM. Kita masih di Oasis nih ya, dan di penghujung nih ya. Kita akan mendengarkan kesimpulannya dari ini kita ya, dari tema kita, Bu. Keluarga sakinah tentunya keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, gitu ya. Artinya kalau bukan sakinah berarti dia prasakinah, ya, sebelum sakinah. Nah, keluarga yang kriterianya prasakinah, ya, itu dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah, gitu ya. Itu prasakinah. Ya, contoh prasakinah. Dia di bawah tangan, ya, bukan ini ya, tidak melalui hukum ya, hukum yang ada. Hukum Islam sih oke, tapi tidak berada dalam hukum ilegal gitu ya. Jadi yang menikah siri dan di bawah tangan ini udah termasuk lah prasakinah ya. Prasakinah. Kemudian yang kedua, yang prasakinah ini cirinya adalah tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku, tidak memiliki dasar keimanan. Ya, karena memang salah satu ciri dari prasakinah ini orang yang tidak memiliki ilmu ya dalam standar pendidikannya, ya. Dia jenjang pendidikannya di bawah SD, yang tidak sekolah sama sekali. Sehingga kategori termasuk kategori fakir miskin, ya, ini prasakinah. Kemudian juga tidak menjalankan ibadahnya dengan baik, itu prasakinah. Kemudian kalau kriteria sakinah 1 itu memang dia nikah dengan sah atau ketentuan sesuai dengan peraturan yang ada dalam negara dan Islam, ya. Dia memiliki bukti nikah dengan buku nikah. Kalau prasakinah itu nggak ada buku nikahnya karena di bawah ini. Nah, yang harus kita ingat juga, sebelum saya lupa tentang buku nikah atau nikah siri atau nikah di bawah tangan istilahnya, ini akan merugikan perempuan. Ya, hati-hati ketika seorang lelaki ingin menikahi perempuan yang nikah siri, yang nikah di bawah tangan, itu hati-hati. Kenapa? Dia itu akan selanjutnya dan seterusnya, ya, dia akan menikah tidak punya bukti nikahnya. Buku itu kan bukti nikah. Akhirnya itu akan merugikan perempuan. Kenapa? Nah, kalau dia cerai, ya kan? Kalau dia cerai, yang pertama ya, kalau dia cerai, ya, maka dia tidak akan bisa menikah dengan nikah yang sah. Kenapa? Karena harus ada bukti cerai. Nah, bukti cerai itu harus ada buku nikah. Jadi kalau udah sekali nikah siri, seterusnya nggak bisa dia terus nikah sah, nggak bisa dia ini harus nikah siri terus, ya. Kecuali ngurus kembali dokumennya. Ngurus kembali ya itu kan agak sulit ya. Nikah lagi ya. Harus ada ijab, harus ada isbat dari pengadilan, itu akan rumit. Makanya dari awal saya ingatkan mungkin para pendengar yang mendengar pada saat ini, hati-hati dengan seorang yang ingin ngajak nikah tapi nikahnya nikah siri, nikah bawah tangan. Ini akan berbahaya, membahayakan perempuan. Ya, kalau laki-laki mau nikah berapa kali pun dia terserah ya kan. Tapi kalau perempuan ini ketika dia mau menikah lagi nih akan susah, gitu ya. Karena apalagi dia punya anak nanti setelah dia punya anak, ya. Kalau laki-laki nggak ada jejakannya, nggak ketahuan jejakannya kan. Kalau perempuan dia pasti ketahuan. Oh, ini nggak perawan lagi. Oh, dia udah menikah. Ya, makanya kalau laki-laki bisa saja dia menikah sah balik gitu, tapi kalau perempuan dia nggak bisa. Itu merugikan. Yang kedua, birokrasi. Ya, ini akan
mempersulit birokrasi karena setiap anak itu harus ada akte kelahirannya. Salah satu syarat akte kelahiran adalah buku nikah. Ya. Gimana nanti pendidikan mereka karena itu harus ada untuk mendaftarkan TK aja gitu. Itu harus ada akte kelahiran. Gimana dia dapat akte kelahiran kalau seandainya dia nikah di bawah tangan. Jadi nikah secara sah itu mendapatkan bukti buku nikah itu sangat penting. Ya, banyak ya kalau di daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah terpencil itu tidak memperhatikan ini. Benar. Sangat sayang sekali sebenarnya gitu ya, sehingga merugikan perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan akte kelahirannya, gitu ya. Nah. Itu yang harus kita ingat. Kemudian yang dimasuk dari kriteria Sakinah 1 ini adalah mempunyai perangkat sholat, walaupun memang ya alat sholat, walaupun memang dia tidak melaksanakan sholat, tapi dia punya alat sholat. Emang ada yang nggak usah itu Quran aja ditaruh di atas pintu hanya sekedar biar jangan setan lewat gitu ya kan, padahal seharusnya fungsi Quran itu kan dibaca. Ya itu hanya penghuni lemari saja Al-Qurannya, sama dengan alat sholat gitu mungkin ya. dia punya tapi tidak dipergunakan. Ya. Nah itu yang kriteria Sakinah 1 gitu ya. Dan memang dari segi ibadah dia tidak terlalu penting lah gitu, walaupun memang ada. Kemudian kriteria Sakinah 2 dia sesuai dengan peraturan, ada buku nikahnya, kemudian ini tingkat pendidikannya SLTP ke atas ya, kemudian dia punya rumah sendiri ya walaupun sederhana, dan juga memenuhi gizi ya keluarganya dengan baik, serta juga dia aktif dalam kemasyarakatan ya. Nah, itu yang disebut dengan Sakinah 2. Nah Sakinah 3, kriteria Sakinah 3 atau ciri Sakinah keluarga Sakinah 3 adalah ya sama, tapi dia lebih terdorong ikut andil ya, aktif ikut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Dan perbedaannya adalah dia memiliki tingkat pendidikannya SMA atau SLTA ke atas ya, dan juga dia mampu memberikan zakat, memberikan infak ya. Kalau Sakinah 2 itu dia belum mampu memberikan zakat, belum mampu memberikan infak ya. Dan yang terakhir adalah Sakinah Plus. Sakinah Plus ini perbedaannya dengan Sakinah 3 adalah dia menjadi tauladan dalam di masyarakatnya sebagai tokoh masyarakat. Selain itu panutan juga dia melaksanakan haji ya. Itu salah satu yang disebutkan Sakinah Plus ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini yang kita bisa mungkin insya Allah minggu depan atau Jumat depan kita akan lanjutkan kembali mengenai apa sih kriteria dari keluarga Sakinah dan apa saja langkah-langkah ya yang harus kita perbuat untuk kiat membentuk keluarga Sakinah. Boleh ya? Iya, baik. Baik sahabat Start FM ya, semoga bermanfaat apa yang sudah kita bahas di hari ini, dan kita sudah tahu nih kita Sakinah mana dulu nih ya. Sakinah 1K, 2, 3K gitu ya. Kalau misalnya masih di 2 semoga aja bisa ke 3, dan semoga yang terakhir nih yang plus ya, Sakinah plusnya. Insya Allah kita menuju ke sana ya Bu ya. Terima kasih sahabat Start FM sudah mendengarkan. Terima kasih juga Ibu, sehat selalu. Semoga kita di minggu depan bisa ketemu lagi ya. Insyaallah sehat-sehat ya. Dan sahabat Start FM, Feby juga harus pamit dari ruang dengar kamu semuanya untuk hari ini karena sudah 6 jam. 6 jam di sini ya. Dan sahabat Start FM, Feby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.